Aja gile, katanya mau ke kantor kelurahan. Ngilang 1 tahun. Istri nyari-nyari kagak ada kabarnya. Ini kan ditinggal setahun, bayangkan. Ini poin pertama. Ditinggal setahun gak ada kabar. Ya, dikira mati, sakit, cacat, ternyata kawin lagi. Ya kan? Dan dia bahagia di sini. Pertanyaannya, bagaimana nafkah selama setahun? Aja gile, katanya mau ke kantor kelurahan. Ngilang 1 tahun. Istri nyari-nyari kagak ada kabarnya. Lah, kenapa gue jadi orang Betawi? Tapi bener nih, saya tuh kesel banget denger berita ini. Ada suami katanya izin ke kantor kelurahan, tiba-tiba hilang 1 tahun. Istrinya mikir suaminya kenapa-kenapa. Udah khawatir banget luar biasa. Setahun dapat kabarnya. Dia sama cewek lain jalan. Kesel gak, Bi? Kesel banget Umi, Bi. Sabar. Minum dulu. Udah 2 gelas tuh. Kesel, Bi. Iya, Abi juga udah nonton videonya itu. Jadi itu namanya tindakan biadab, nggak beradab, berkedok, syar'i. Ini bahaya nih, ini bahaya banget. Kenapa? Karena toh aku katanya di sana kan nikah lagi ya? Nikah, gitu kan? Apa yang salah dari pernikahan? Kan gitu. Apa yang salah dari pernikahan? Kan aku tinggalkan tapi aku nikah. Nggak salah dong. Itu boleh tapi nggak boleh gitu loh. Itu benar tapi nggak benar. Cinta di dalam Islam itu dibina dengan pernikahan. Ikatan pernikahan itu ikatan yang disebut dengan mitsaqun ghalidha. Ikatan yang kokoh kuat antara suami dengan Allah. Kalau Allah aja udah dia khianatin, dia bohongin gitu, apalagi istrinya. Jadi namanya kalau misalnya orang itu menikah gitu ya, meskipun laki-laki itu boleh gitu kan, menikah lagi tanpa seizin istrinya, ya, meskipun undang-undang di Indonesia melarang ya, tapi undang-undang secara syariah itu dibolehkan. Tapi konsepnya nggak gitu. Ini kan ditinggal setahun, bayangkan. Ini poin pertama. Ditinggal setahun nggak ada kabar. Ya, dikira mati, sakit, cacat, ternyata kawin lagi. Ya kan? Dan dia bahagia di sini. Pertanyaannya, bagaimana nafkah selama setahun? Ya kan? Umar bin Khattab itu pernah nanya sama anaknya, "Wahai anakku, berapa lama seorang wanita itu kuat untuk ditinggal?" Sekitar 4 bulan, gitu kan? 4 bulan itu makanya pasukan itu dirotasi. Bayangkan, berarti 4 bulan kali 3 loh. Haknya sebagai istri tidak dipenuhi. Apakah melakukan kebaikan dengan melakukan kejahatan? Nggak bisa. Itu nggak boleh, teman-teman. Ya, itu nafkah batin tuh. Belum nafkah lahir. Anaknya, sekolahnya, biaya hidupnya, bagaimana? Ditinggal, tidak ada kepastian. Ini istri atau simpenan sekarang posisinya. Nah, kalau ini dilakukan boleh, ya, maka nanti akan terjadi apa? Akan terjadi normalisasi. Nanti akan dia boleh, nanti udah ngelakuan lagi tuh. Dia sama yang ketiga ngelakuan lagi tuh, hilang dia 2 tahun. Ya, akhirnya apa? Dia ternyata nikah lagi di situ. Dengan alasan apa? Kan laki-laki boleh tanpa izin. Jadi boleh itu, mubah itu bukan sesuatu yang harus dilakukan kan. Boleh itu kan boleh saja, ibahah. Tapi bukan harus dilakukan. Dan kalaupun dilakukan, itu ada bintangnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Nggak sembarangan itu. Istri yang pertama harus dididik dengan baik, dibina dengan baik, curahan kasih sayangnya juga utuh. Ya, transfernya juga sama utuh, ya kan? Kemudian anak-anaknya mendapatkan kasih sayang, ya. Ini kemudian yang kedua, pemahaman agama laki-laki masih kaleng-kaleng gitu ya. Baca Quran beletak-beletuk, ya, sholat belang bentong gitu ya. Terus tiba-tiba kawin sana, kawin sini. Emangnya binatang itu asal kawin tanpa nikah gitu. Pernikahan itu kan ada komunikasi. Nggak boleh. Jadi yang kedua, bagaimana status yang dinikahi? Pertanyaannya. Berarti kan kalau begitu nikahnya siri dong. Kalau nikah siri memang secara syar'i sah, tapi secara agama, Secara negara? secara negara ini berbahaya. Kenapa? Kalau ada urusan waris nggak ada surat. Iya. Kalau ada urusan cerai atau nikah lagi berikutnya atau dicerai nggak ada surat. Surat-surat legal negara Akhirnya juga bodong nih istri keduanya nih. Ini aja udah nggak adil.
Yang namanya mau nikah lagi itu kalau adil, yang kakaknya dapat surat, adiknya ada surat. Yang kakaknya ada rumah, adiknya dikasih rumah. Yang kakaknya ada mobil, ada mobil. Itu adil dalam perspektif yang Islam. disebut dengan Islam dalam artian nafkah. Cinta nggak bisa. Yeah. Tapi tetap aja cinta itu kan nggak akan pernah bisa adil. Bisa jadi dia berat kepada yang pertama. Ya kan? Makanya adil dalam perspektif seperti ini nggak akan bisa. Karena hanya Allah yang punya sifat adil. Manusia nggak akan bisa adil. Nah, jadi kejadian-kejadian seperti ini nih bahaya. Bahaya kenapa? Ini nanti jadi dilegalisasi lah. Ya banyak ya. Kayak misalnya, maaf ya, di daerah tuh gitu biasanya. Ya, di daerah-daerah pesisir banyak itu. Kawin, cerai. Ada yang ditinggal 2 tahun, 3 tahun. Anaknya udah gede, nggak kenal bapaknya. Pas pulang, loh kan kamu belum aku cerai. Kenapa kamu ngenikah lagi? Loh kan kamu nggak ada kabar. Lah ya kan aku masih suamimu. Oh lah kan repot gitu loh. Ya, makanya Islam itu menaikkan derajat wanita, meninggikan derajat wanita itu karena pernikahan itu. Jadi jelas nasab anaknya, jelas kepastian nafkahnya, jelas masa depan rumah tangganya. Kalau ini, nah jadi hati-hati teman-teman semuanya. Kejadian yang Ummu Sajjad sampaikan yang hari ini itu terjadi sebenarnya itu hanya iceberg, puncak gunung es. Dari banyak kejadian yang lebih besar dari itu lagi. Serem banget mukanya. Jadi jangan ya Bang ya, kalau Abang memang mau nikah lagi pakai cara yang benar Bang. Nah, tuh. Kalau Abang udah nggak demen sama Ane, Nih. balikin ke wali Ane Bang. Jangan ya Bang ya. Sekian dan terima kasih. Minum dulu. Kesel. Ya, jadi buat teman-teman semuanya ya, Ummu Sajjad marah karena apa? Karena kezoliman, bukan marah karena perintah syariah ya. Karena kalau sesuatu sesuai dengan syariah, seharusnya seorang muslim nggak marah. Tapi ini menginjak-injak syariah, berkedok Syariah. Ini yang bahaya. Jadi mendingan udah. Jadi nggak ada maling syariah nih. Kalau ada maling syariah, nanti dia masuk, Assalamualaikum, pulang Waalaikumsalam. Dia nulis surat, akhi, mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Ya, semoga Allah berkahi hartamu, keluargamu. Mudah-mudahan bertetangga di surganya Allah. Ya kan? Itu namanya maling syariah. Nanti kalau ada maling syariah, ada pacaran syariah dong. Ya kan, mau cium baca bismillah gitu kan. Setelah cium alhamdulillah. Ya kan? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis kan gitu. Ya nggak ada, udah. Ya, jadi tindakan antum tuh, tindakan yang dibilang sama Ummu Sajjad itu tindakan yang salah. Bukan kedok syariah. Itu namanya justru menginjak syariah. Syariah tuh nggak kayak gitu. Jadi ini potret pemburukan syariah justru, pembusukan syariah. Berkedok syariah sama, maaf ya. Banyak perbankan yang mengatakan dia perbankan syariah, dia pegadaian syariah. Begitu dikaji, enggak syariah banget. Bahkan malu-maluin syariah. Jadi hati-hati bawa-bawa syariah. Ya kan ini kan nikah lagi. Ikan nikah ini. Iya memang nikah. Yang bilang nggak nikah siapa gitu. Tapi ini statusnya gimana? Makanya Islam tuh mengatakan apa? Ada kaidahnya. Ya, al-ghayah la tubariru al-wasilah. Ketujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya nikah, tapi dengan cara kayak gitu. Dizolimi istrinya, nggak ada kabar setahun loh. Bayangin perasaan istrinya. Makan, tidur, nggak tenang, segala macam. Ternyata, nggak gitu caranya. Jadi buat teman-teman, terutama para ikhwan, para laki-laki, jangan main-main dengan rencana untuk menikah lagi. Ya, bukan tidak boleh, itu boleh. Tidak dilarang, tidak pula diwajibkan. Hanya mubah saja, tapi ingat, pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Ini soalnya soal tanggung jawab di sana. Ya, bukan soal itu saja, punya anak, nafkah, pendidikannya, ya, kesiapan mentalnya, ini kan harus disiapkan semuanya, ya. Jadi jangan coba-coba deh ya kalau belum levelnya gitu ya. Level dulu dong ya, baru tunjukin aslinya laki-laki itu ketika levelnya sudah sampai makomnya ya. Kalau kamu udah level belum? Biarlah umat yang meniru ya. Menilai ya. Minum Mendingan dulu. kita makan dulu. Ummu Sajjad tuh tahu kartu as saya, tapi tenang aja ya, segala sesuatu ya itu sudah ada waktunya ya. Gitu ya Mia. Jadi ini Jangan ya Bang ya. buat teman-teman semuanya, jangan ini deh ya, jangan buat malu ya. Saya tuh sedih banget.
Kalau kemudian teman-teman berkedok syariah gitu ya, bahkan justru mengacaukan syariah. Karena banyak nih yang kayak gini-gini. Mudah-mudahan ini semua meskipun kita bawa ketawa ya, sebenarnya kita tuh juga mual sebenarnya ya, mual ya, dengan kondisi seperti ini. Dan bisa kebayang nih, anak korbannya gimana? Dia akan benci bapaknya. Iya. Setahun bapakku nggak ada kabar. Oh, ini lebih parah dari KDRT. Iya. Kalau KDRT kan mukul, hilang sakitnya. Iya. Kalau ini, bayangin ibuku ditinggal bertahun-tahun dengan kondisi tidak jelas. Dan pulang-pulang, dia bilang apa? Aku kan masih suamimu. Suami. Bayang. Dan banyak kayak gitu, Mi. Iya. TKI biasanya. Betul. Iya, TKI beneran. Saya kan pernah ngisi di Hong Kong, teman-teman. Di Hong Kong mereka ternyata udah nikah lagi di Hong Kong si perempuannya ini. Iya. Malah kalau ini perempuan kejadiannya. Sudah nikah. Padahal dia punya suami di Indonesia. Jadi dibiarkannya suaminya, suaminya taunya istrinya ke Hong Kong ngapain? Kerja. Di sana nikah. Coba bagaimana statusnya? Ditanya, kamu gimana di sini? Ya habis gimana dong? Ya kan? Aku juga manusia, punya rasa. Aku pengen memenuhi rasa itu. Mau pulang, nggak ada pekerjaan di Indonesia. Akhirnya gimana? Bekerja di Hong Kong. Nikah loh sama orang sana. Bahkan banyak juga yang akhirnya sesama jenis. Iya. Karena tidak ada pemenuhan antara beda jenis. Iya. Ya, jadi nanti kita akan bahas lagi di sesi yang lain. Bagaimana kemudian ternyata problema seperti ini tuh harus dalam banget pembahasannya. Nggak sesederhana itu gitu. Ya, jadi terlalu menyimpalkan masalah, simplifikasi. Jadi udah yang penting kan nikah. Ya kalau setiap orang pernikahan kayak gitu gimana? Wah, kacau dunia. Ya udah. Ya, sekalian aja itu mendingan bukan mendingan ya. Parah banget, lebih gila lagi daripada open marriage misalnya. Ya kan? Ya udah yang penting kamu boleh silahkan, aku juga silahkan, nggak boleh ada cemburu. Terus buat apa nikah? Buat apa nikah? Iya. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya hati-hatilah ya dalam mengambil keputusan, pertimbangkan dulu halal dan haram. Kalaupun halal, kalau memang tidak harus dilakukan, pikirkan, karena nggak sesimpel itu. Mudah-mudahan jadi bahan renungan ya Mia, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, karena setiap keputusan akan diminta pertanggungjawaban. Bismillah, sampai ketemu lagi di Cerita WFK yang akan datang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.